Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Berdasarkan lembar kerja 3.1, yaitu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Di sini kami mereview kembali dulu tentang bentuk implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Ada 3. Bentuk implementasi yang pertama yaitu pengajaran eksplisit. Bentuk implementasi yang kedua, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Bentuk implementasi yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bentuk implementasi yang akan kami gunakan untuk menjalankan ide pengimplementasian pembelajaran sosial dan emosional untuk murid adalah bentuk implementasi yang kedua, yaitu pengintegrasian melalui praktik mengajar guru dan kurikulum akademik yang dituangkan dalam RPP mata pelajaran, di mana kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan yang tertuang dalam RPP dan dilaksanakan di kelas yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di mana untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional Pak siswa atau murid pada ranah kesadaran diri bisa melalui kegiatan yang dilakukan oleh guru, yaitu pada awal sekali pertemuan, tepatnya sebelum mulai pembelajaran di awal semester, guru menuntun murid untuk mengeksplorasi dirinya dengan memperkenalkan keadaan dirinya, seperti hobi, bakat, idola, makanan favorit, dan lain sebagainya. Yang dikatakan guru bisa sebagai berikut. Anak-anak, setelah ini masing-masing dari kalian harus memperkenalkan diri kalian. Tidak hanya nama dan tempat tanggal lahir ya, namun ceritakan juga hal-hal menarik tentangmu seperti hobi, bakat, idola, dan lain sebagainya. Sehingga dari kegiatan ini, anak-anak itu mengetahui identitas dirinya, kesukaannya apa, dia lahir di mana, dan lain sebagainya. Yang terlibat pastinya guru dan murid di dalam kelas. Waktu dan durasinya bisa di kegiatan pendahuluan pembelajaran selama 1 JP, di mana kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan bisa sticky notes untuk menuliskan hal menarik tentang diri murid. Kemampuan sosial emosional yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Jadi deskripsi kegiatan pembelajarannya yang dilakukan guru pada semua mapel bisa dilakukan. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas agar murid bisa memposisikan dan mengelola dirinya untuk menyesuaikan cara belajarnya agar tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai. Yang dikatakan guru bisa seperti ini. Anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pada akhir pembelajaran nanti, inilah kemampuan yang diharapkan muncul dari diri kalian. Yang terlibat dalam kegiatan ini, guru dan murid di kelas, di mana dilaksanakan pada kegiatan pendahuluan pembelajaran sekitar 5 menit. Kebutuhan atau perlengkapan yang perlu dipersiapkan oleh guru adalah PowerPoint yang berisi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemampuan sosial emosional yang dikembangkan yang ketiga yaitu kesadaran sosial dalam rancangan RPP dan pelaksanaannya di kelas berdasarkan RPP, yaitu ini kami ambil dari contoh mapel IPA atau Science. Jadi pada pembelajaran Science, model Project Based Learning, guru menuntun siswa untuk dapat mengapresiasi perwarupa atau prototipe PLTA mini yang dikembangkan oleh kelompok lain. Setiap murid atau anggota kelompok mengobservasi atau melakukan pengamatan mendalam terhadap perwarupa kelompok lain, kemudian menuliskannya pada lembar kerja yang disediakan terkait diagram alur atau konsep yang digunakan. Yang dikatakan guru bisa seperti ini. Anak-anak, ketika kelompok lain sedang presentasi, masing-masing anggota kelompok harus memahami ide atau gagasan yang dikembangkan oleh kelompok yang sedang presentasi. Kalian wajib menuliskan di diagram alur atau konsep yang mereka gunakan untuk pengembangan produknya. Sehingga di sini siswa menyadari bahwa ketika kelompok lain presentasi maka harus memperhatikan gitu. Jadi agar kesadaran sosialnya terbangun. Yang terlibat pastinya guru dan setiap murid atau anggota kelompok.
Kegiatannya bisa di outdoor, di tempat yang rindang dan nyaman, jadi tidak selalu di kelas agar tidak jenuh. Dilakukannya di kegiatan inti pembelajaran selama kurang lebih 1 JP. Jadi kebutuhan atau perlengkapan yang perlu dipersiapkan yaitu LKPD, alat tulis, dan perwarupa kelompok. Kemampuan sosial emosional yang dikembangkan berikutnya yaitu keterampilan relasi yang dilakukan guru pada pembelajaran sains yaitu project based learning. Guru menuntun dan mengobservasi murid untuk melakukan diskusi konstruktif dalam pemecahan masalah yang dituangkan dalam lembar kerjanya. Yang dikatakan guru bisa seperti ini. Oke anak-anak, pastikan setiap dari kalian berkontribusi secara aktif dan bekerja sama dalam diskusi ini. Selama proses diskusi berlangsung, Bapak atau Ibu akan melakukan observasi dengan panduan rubrik yang telah disediakan. Nah, jadi di sini sangat menuntun siswa agar bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya dan membangun relasi atau membangun hubungan. Jadi harapannya keterampilan relasinya tumbuh pada agenda atau kegiatan ini. Yang terlibat guru dan setiap murid atau anggota kelompok di kelas dilaksanakan ketika kegiatan inti pembelajaran selama kurang lebih 2 JP. Kebutuhan atau perlengkapan yang bisa dipersiapkan yaitu LKPD, laptop atau handphone, buku atau internet, rubrik penilaian kerjasama, dan lembar penilaian kerjasama. Kemampuan sosial emosional yang dikembangkan berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk murid. Dari murid. Nah, yang dilakukan guru menuntun siswa untuk memutuskan modal perwarupa yang tepat terhadap masalah yang diberikan. Efisiensi perwarupa, seberapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan seberapa banyak energi listrik yang dihasilkan setelah menganalisis informasi data dan fakta. Yang dikatakan guru, berdasarkan permasalahan yang Bapak atau Ibu sajikan tadi, setiap anggota kelompok wajib menemukan solusinya. Sumber daya yang disediakan telah dicantumkan dalam lembar kerja. Silahkan pelajari dan ikuti instruksi dalam lembar kerja tersebut. Artinya di sini, walaupun sumber sudah disediakan oleh guru dalam lembar kerja, siswa harus mengambil keputusan gitu tentang solusi seperti apa yang bisa dipilih oleh anak-anak agar permasalahan terselesaikan pada lembar kerja. Jadi di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab harapannya bisa dikembangkan atau terbangun pada diri siswa dan anggota kelompok. Yang terlibat yaitu guru dan setiap murid atau anggota kelompok. Dilaksanakannya bisa di kelas saja dengan waktu dan durasinya di kegiatan inti pembelajaran selama 1 JP, kebutuhan atau perlengkapannya LKPD, laptop atau handphone, buku atau internet. Nah, ini adalah hasil diskusi kami tentang lembar kerja 3.1, tentang ide kami untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, di mana bentuk implementasinya sama, kami pilih pada bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Jadi dalam RPP ini kami buat sedemikian rupa aktivitasnya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional 5 ini. Nah, berikutnya ke lembar kerja 3.2, yaitu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Nah, bentuk penguatan yang sudah kita pelajari adalah dengan PTK menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi, di mana yang dapat dikembangkan dari 3 bentuk penguatan ini sama seperti siswa ya. Jadi ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dari hasil diskusi kami, pastinya untuk bentuk penguatan ini dan bisa terhubung pada kemampuan sosial emosional yang perlu dikembangkan oleh PTK pasti memerlukan suatu kegiatan. Nah, jadi di sini misalnya dalam bentuk penguatan PTK menjadi teladan, jadi di sini kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan pada diri PTK itu adalah kesadaran diri. Salah satu contoh kegiatannya itu apresiasi PTK berprestasi. Nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian
Kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan juga dalam bentuk penguatan menjadi teladan yaitu kesadaran sosial dengan kegiatan menerapkan 5S. Kemudian untuk bentuk penguatan belajar, kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan dalam bentuk penguatan ini adalah manajemen diri dan keterampilan relasi dengan kegiatan IHT rutin. Dengan bentuk penguatan berkolaborasi, jadi kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kegiatan peringatan Hari Besar Islam atau PHBI. Berikut jabarannya. Nah, jadi bentuk penguatannya untuk pendidik dan tenaga kependidikan sendiri di sekolah dalam ranah penguatan kompetensi sosial dan emosional, salah satunya dengan bentuk penguatannya menjadi teladan, di mana di sini kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri dan kesadaran sosial. Contoh kegiatannya atau deskripsinya, untuk kesadaran diri bisa dengan apresiasi PTK yang berprestasi. Dengan kegiatan ini, PTK sadar akan kompetensinya. Nah, yang terlibat pastinya seluruh warga sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, siswa yang melakukan melihat prestasi dari PTK yang bersangkutan. Dapat dilakukan di sekolah, kemudian waktu dan durasinya penilaian dilaksanakan misalnya 1 kali per semester dan diumumkan di awal atau akhir semester. Kebutuhan atau perlengkapannya pastinya rubrik penilaian performance PTK. Nah, kesadaran sosial. Nah, ini bisa dengan kegiatan PTK menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada semua warga sekolah. Jadi dari kegiatan ini 5S dapat konsisten oleh siapa saja di lingkungan sekolah. Nah, yang terlibat pastinya seluruh warga sekolah. Jadi kita tidak perlu menunggu. Misalnya kalau siswa mau menerapkan 5S, maka PTK-nya lebih dululah yang harus menerapkan juga gitu. Nah, yang terlibat seluruh warga sekolah, tempatnya di sekolah, waktu dan durasinya pada saat berlangsungnya pembelajaran bagi guru maupun setiap kita berinteraksi atau berpapasan. Nah, bagi tenaga kependidikan, kita juga guru juga usahakan kalau bertemu dengan siswa, kalau misalnya mereka lupa menyapa, kita tegur terlebih dahulu gitu. Kebutuhan atau perlengkapannya mungkin yang dapat membantu itu adalah poster 5S. Kemudian bentuk penguatan yang kedua yaitu dengan PTK ini belajar gitu. Di mana kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan adalah manajemen diri dan keterampilan berelasi. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu membangun budaya semangat belajar di lingkungan PTK dengan beberapa alternatif kegiatan seperti mengikuti in-house training atau IHT rutin. Nah, yang terlibat pastinya seluruh PTK di sekolah. Tempatnya di sekolah, waktu dan durasinya mingguan dan bulanan, tergantung IHT-nya kapan dilaksanakan. Kebutuhan atau perlengkapannya pastinya narasumber atau pemateri, peserta IHT-nya sendiri, sarana dan prasarana. Kemudian ide yang penguatan berikutnya dalam bentuk berkolaborasi, di mana kemampuan sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bisa dengan kegiatan pelaksanaan Hari Besar Islam atau PHBI di sekolah. Dalam proses pelaksanaannya hingga hari H pelaksanaan, perlu banyak kolaborasi dari seluruh pihak sekolah untuk kelancaran pelaksanaan acara. Nah, di sini berarti untuk mengurus acaranya saja sudah perlu keterampilan berelasi, perlu dibangun keterampilan berelasinya. Dan juga ketika ada sesuatu yang sangat urgen dalam kegiatan dan kita harus mengambil keputusan, maka kita dicoba untuk mengambil keputusan namun yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, yang terlibat pastinya seluruh warga sekolah, tempatnya di sekolah, waktu dan durasinya tergantung ya, karena kegiatan Hari Besar Islam ini bisa ada yang mingguan, bulanan, atau tentatif, fleksibel sesuai kondisi. Kebutuhan atau perlengkapan yaitu rancangan acara, panitia acara, pastinya surat keputusan atau SK penugasan, dan juga sarana serta prasarana. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.